Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, saya hanturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas berkat iman, berkat kesehatan, berkat rezeki, saya masih bisa menyampaikan ceramah pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak Romi Taufik SA selaku dosen pengampu. Izin perkenalkan diri. Nama saya Aldi Arpansa, NIM 34122111056, kelas mesin B1 malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudulkan pentingnya ukhuwah. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian ukhuwah. Ukhuwah berarti persaudaraan, dari akar kata yang mulanya berarti saling memperhatikan. Lalu dari ukhuwah maka timbullah ukhuwah Islamiyah, yang berarti hubungan yang dijalin oleh rasa cinta yang dilandaskan oleh akidah dalam bentuk persahabatan bagaikan satu bangunan yang kokoh. Ukhuwah Islamiyah sangatlah penting, terutama bagi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Islam mengajarkan umatnya untuk terus menjalin atau membangun tali persaudaraan dan menjaga hubungan itu sangat baik antar sesama maupun hablum minan nas, baik itu terhadap sesama kaum muslimin ataupun kaum non muslimin. Sebaliknya, Islam sangat membenci sikap atau perilaku yang mencela, yakni memperusak tali persaudaraan, atau saling menjatuhkan atau saling memprovokasi antar umat atau antar ras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sebaliknya, jika terjadi perpecahan antar kaum muslimin, maka dianjurkan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia bersuku-suku dan berbeda agama, ras, golongan, dan warna kulit, serta berbeda bahasa. Itu bukan semata-mata buat menjauhkan kita atau membuat kita terpecah belah, akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah untuk membuat kita saling mengenal satu sama lain, sehingga kita dapat mempererat tali persaudaraan antar sesama dan dapat saling memakmurkan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsya wa alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
inna akramakum wa akrakum wa indallaha atqakum innallaha alimul khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari surat tersebut ialah manusia diciptakan dari keadaan yang berbeda-beda, yakni suku, bangsa, ras, bahasa, warna kulit, supaya kita umat manusia dapat saling kenal mengenal, tidak untuk saling menjatuhkan, yakni dapat berupa atau berbentuk intimidasi atau diskriminasi kepada salah satu kelompok, tetapi agar saling mengenal. Maka tidak pantas individu atau satu kelompok kaum muslimin yang beriman untuk berbuat hal buruk tersebut, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Tidak seharusnya saling membenci, karena sesungguhnya kita sesama kaum muslimin itu saling bersaudara. Dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dikatakan bahwa hanya orang-orang beriman saja yang bersaudara. Artinya, dengan keimanan di dalam dada mereka saling terpaut dan berpegang teguh pada tali agama Allah. Dari hal tersebut, belakangan ini banyak isu-isu negatif dari media ataupun dari kalangan luar yang bertujuan untuk memecah belah kita antar umat muslimin dan masyarakat Indonesia yang non-muslimin. Hal ini dapat berbahaya karena dapat memecah belah kerukunan kesatuan negara Republik Indonesia, sehingga hal ini tidaklah sangat baik buat kita kaum muslimin ataupun juga kaum non-muslimin masyarakat Indonesia. Dampak lebih jauh dari hal tersebut yaitu dapat terjadinya memecah umat Islam itu sendiri. Maka dari itu kita umat Islam haruslah cerdas, yakni dengan cara menanggapinya dengan cara tasamuh, saling toleransi, dan tafahum, saling memahami. Umat Islam seharusnya berprinsip sesuai pedoman kita, yakni dua sumber hukum kita, Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk membentengi diri kita dari hal-hal negatif, sudah seharusnya kita bertakwa untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya mohon undur diri. Sebelum saya tutup ceramah singkat saya pada kali ini, marilah kita tutup ceramah ini dengan bacaan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.